Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Julaiha dari Prodi Manajemen 2D. Di sini saya akan menyelesaikan sebuah tugas literasi teknologi, yaitu cara merakit komputer. Sebelum ke pembahasan, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu komponen dasar yang ada dalam komputer. Baik, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu mengenai apa itu komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Kata komputer pada awalnya dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmetika dengan atau tanpa alat bantu, tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Komponen dasar komputer terdiri dari motherboard, prosesor, RAM, hard disk, power supply, VGA atau video graphic adaptor, monitor, mouse, dan keyboard. Komponen dasar komputer yang pertama adalah motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit yang berfungsi sebagai tempat komponen-komponen komputer seperti prosesor, hard disk, RAM, dan lain-lain. Motherboard sendiri berupa papan utama yang berbentuk PCB dan memiliki chip BIOS. Jalur-jalur maupun konektor yang berfungsi menghubungkan masing-masing perangkat. Yang kedua ada prosesor. Prosesor adalah komponen komputer yang bekerja sebagai otak yang menjalankan proses dan pengendali kerja komputer dengan bekerja sama perangkat komputer lainnya. Yang ketiga ada RAM atau Random Access Memory, adalah suatu hardware di dalam komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara dan berbagai instruksi program. Yang keempat ada hard disk. Hard disk adalah media penyimpanan di dalam komputer yang bersifat permanen, dijadikan sebagai tempat penyimpanan sistem operasi dan program aplikasi. Hard disk mempunyai peran yang sangat penting, di mana pada umumnya hard disk akan diubah menjadi beberapa ruang yang disebut sebagai drive. Langkah membagi ruang hard disk disebut dengan partisi. Yang kelima ada power supply. Power supply adalah suatu hardware komputer elektronika yang mempunyai fungsi sebagai supplier arus listrik dengan terlebih dahulu merubah tegangannya dari AC jadi DC. Yang keenam ada VGA atau Video Graphic Adapter, adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk mengkonversi dan proses prosesor ke dalam bentuk visual atau gambar. Yang ketujuh ada monitor. Monitor adalah suatu alat yang digunakan sebagai output data tampilan grafis pada komputer tersebut. Maka dari itu, monitor juga sering disebut sebagai layar tampilan komputer. Yang kedelapan ada mouse. Mouse merupakan hardware yang berfungsi untuk mengarahkan dan juga mengatur posisi kursor sebagai petunjuk tombol atau objek perintah pada desktop di monitor. Yang kesembilan ada keyboard. Keyboard adalah hardware yang berfungsi untuk mengetik huruf, angka, dan simbol-simbol. Baik, langsung saja kita membahas mengenai cara merakit komputer. Berikut merupakan video bagaimana cara merakit komputer. Di sana sudah disiapkan beberapa alat untuk merakit komputer. Yang pertama ada pasta pendingin prosesor. Ada obeng plus min. Di bagian ujung bisa dibuka. Ini merupakan minusnya. Dan yang ini merupakan plusnya. Terdapat juga kabel T, fungsinya untuk mengikat kabel komputer. Ada juga pisau cutter. Ada baut casing, baut motherboard, baut hard disk, dan yang terakhir baut power supply. Ini merupakan power supply tipe ATX. Dan yang ini merupakan hard disk dengan kapasitas 160 GB dengan tipe soket SATA. Ini merupakan motherboard dengan tipe
G41 soket LGA 775. Ini merupakan memori RAM dengan kapasitas 2 GB, tipe DDR3. Ini merupakan prosesor dengan tipe Intel Core 2 Duo, kecepatan 2,76 Hz. Ini merupakan kabel SATA hard disk. Ini merupakan pen kipas pendingin prosesor. Ada monitor dan casing. Cara merakit komputer, langkah pertama itu memasang prosesor ke dalam motherboard. Yang perlu diperhatikan dalam pemasangan prosesor adalah tipe soketnya. Di sini menggunakan soket LGA 775. Yang pertama adalah kita buka dulu pengait dari prosesornya dan kemudian kita tarik ke atas seperti ini. Setelah terangkat, maka kita akan memperhatikan segitiga di pin prosesornya. Di sini tempat kita, panduan kita untuk memasang sebuah prosesor. Nah, di sini di prosesor juga ada diberitahu bahwasannya di pin itu juga ada segitiganya. Nah, kita pasang sesuai segitiganya yang ada di prosesor dan motherboard. Kita pasang seperti ini. Jika sudah di bagian ujung ini, di kiri dan kanan itu ada seperti pembatasnya. Itu berfungsi untuk menjaga prosesor tidak goyang ke kanan ataupun ke kiri. Kemudian kita tutup prosesornya seperti ini, lalu tekan ke bawah. Langkah kedua, pemasangan memori RAM. Yang perlu diperhatikan dalam pemasangan memori RAM yaitu pembatas dari RAM tersebut. Di sana menggunakan tipe DDR3, maka pembatasnya yang kanan lebih sedikit lebar daripada yang kiri. Pembatasnya ada di sini. Dan cara pemasangannya kita perhatikan juga di RAM-nya, di mana pembatasnya juga. Lalu tekan RAM-nya ke bawah sampai pengait di kiri dan kanannya itu menjepit RAM tersebut. Langkah ketiga itu pemasangan baterai CMOS. Adalah kutub positif berada di atas. Langkah keempat, pemasangan heatsink atau kipas pendingin prosesor. Sebelum dimasukkan ke motherboard, kita beri pasta terlebih dahulu, disimpan di motherboard, lalu kuatkan menggunakan obeng. Selanjutnya, pemasangan soket kipasnya ke dalam motherboard. Langkah kelima, pemasangan power supply ke dalam casing, lalu baut menggunakan baut power supply.
Langkah keenam, pemasangan back panel ke dalam casing. Langkah yang ketujuh, pemasangan kabel front panel audio USB, tombol power, tombol reset, dan HDD LED ke dalam motherboard. Ini merupakan pemasangan front panel, audio, USB, tombol power, tombol reset, dan HDD LED. Langkah ke-8, pemasangan motherboard ke dalam casing. Kencangkan menggunakan baut. Langkah ke-9, kemudian pasang kabel power supply ke dalam motherboard, jangan sampai terbalik. Langkah ke-10, ini adalah pemasangan harddisk ke dalam casing. Masukkan ke dalam casing sesuai tempat harddisk dan kencangkan menggunakan baut harddisk. Langkah ke-11, pemasangan kabel SATA dan power ke dalam harddisk. Ini merupakan kabel power dan ini merupakan kabel SATA. Jangan sampai terbalik. Lalu masukkan ke dalam front motherboard agar bisa mendeteksi adanya harddisk. Langkah ke-12, ikat kabel menggunakan kabel T agar kabel-kabel tersebut terlihat rapi, lalu potong menggunakan pisau cutter. Langkah ke-13, ini merupakan tahap uji coba.
Langkah ke-14, jika sudah selesai, tahap selanjutnya adalah penutupan casing. Nah, itulah video pembelajaran mengenai cara merakit komputer. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.